Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farzidan Wijaya dengan NPM D1A2000041. Prodi Sistem Informasi akan meresum buku Pendidikan Pancasila karya Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Landasan historis, keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah keanekaragaman Indonesia. Landasan yuridis mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang melegitimasi pendidikan Pancasila. Landasan sosiologis, secara sosiologis Pancasila telah mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung sesuai dengan kenyataan-kenyataan seperti material, formal, dan fungsional. Landasan filosofis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggaraan negara, menjadi jiwa dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Sejarah lembaga negara. Lembaga negara pertama kali dipakai pada sidang kabinet RIS pada 11 Februari 1950. Diperkenalkan pada pertama kali di Hotel Des Indes Jakarta agar rakyat Indonesia semangat kuat untuk membebaskan Ibu Pertiwi dari penjajahan. Memahami sejarah Pancasila sebagai lembaga negara Indonesia. Pancasila pra-kemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era reformasi, Pancasila era Orde Baru. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut KBBI, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sebab, usul, dan hukumannya. Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang kemudian pandangan hidup ini dirumuskan secara cerdas oleh para pendiri bangsa dan diangkat sebagai kehidupan bernegara. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem etika dan norma. Dalam hubungannya dengan pengertian ini, maka Pancasila tergolong nilai kerohanian yang dalamnya terkandung nilai-nilai secara lengkap dan harmonis, baik material, vital, estetis, etis, maupun nilai religius. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Dalam bab 5 menjelaskan 3 poin, diantaranya adalah hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hakikat dapat diartikan suatu inti yang terdapat dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain bersifat mutlak. Kata hakikat ada 3 kategori, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, hakikat konkret. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Bab 6 juga menjelaskan secara rinci beberapa poin seperti makna ideologi bangsa Indonesia, kemudian perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, dan yang terakhir membahas mengenai kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Bab 7. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum Yunani kuno, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad 6 sampai 13 sebelum Masehi. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi dipraktikkan bersifat langsung. Artinya, hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Bab 7 juga membahas mengenai beberapa pemahaman perkembangan demokrasi di Indonesia dari waktu seperti masa parlementer, masa demokrasi terpimpin,
dan masa demokrasi Pancasila Orde Baru. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Istilah hak asasi manusia diperkenalkan pertama kali oleh Roosevelt yang dirumuskan pada tahun 1948 sebagai hak pengganti right of man. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang akan dibawa sampai kehidupan bermasyarakat. Hak asasi manusia tidak membedakan ras, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Itu semua sudah tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Selanjutnya, bab 8 juga membahas mengenai hak asasi manusia yang secara langsung berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Bab 8 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia maksudnya adalah kedudukan Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, baik itu dalam skala daerah maupun pusat. Selain itu, kedudukannya juga sebagai sumber tata tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral dan maupun hukum secara tertulis dan tidak tertulis, sehingga terciptanya sistem ketatanegaraan Indonesia yang struktur dan demokrasi, sehingga diharapkan agar kehidupan masyarakat terjamin. Bab 10 refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pengertian paradigma menurut Oxford English Dictionary, paradigma adalah contoh atau pola, akan tetapi dalam komunitas ilmiah, paradigma adalah suatu yang lebih konseptual dan signifikan. Konsep paradigma yang diperkenalkan oleh Kuhn, paradigma dilihat sebagai model perspektif, karakteristik, atau ilustrasi dari solusi permasalahan. Paradigma juga hanya terbentuk oleh teori semata, makna paradigma meliputi keseluruhan aspek dalam kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.